Israel melancarkan bombardir besar-besaran ke jalur Gaza, menewaskan puluhan warga sipil, meratakan bangunan hingga puing-puing dan memicu kemarahan negara-negara di Timur Tengah. Ledakan demi ledakan terdengar sepanjang malam, langit Gaza berubah menjadi lautan api, dan suasana berubah menjadi neraka terbuka di hadapan mata penduduk yang tak berdosa. Serangan brutal ini langsung mencuri perhatian dunia internasional. Banyak pihak menilai langkah Israel terlalu nekat, apalagi dilakukan di tengah tensi regional yang sudah memanas. Bukan hanya serangan udara, tapi lebih mirip Israel sedang audisi untuk jadi penjahat utama di film perang. Sayangnya ini bukan Hollywood, ini tragedi nyata. Saksi mata melaporkan bagaimana jet tempur Israel melintas rendah, melepaskan rudal yang menghantam perumahan, pasar, hingga fasilitas umum. Tak ada tempat yang aman, kata salah seorang warga, menggambarkan kepanikan yang melanda. Ledakan bukan lagi hal yang mengejutkan di Gaza, melainkan bagian dari rutinitas malam yang menakutkan. Seakan-akan Israel ingin menjadikan alarm rudal sebagai lagu pengantar tidur wajib. Dampaknya langsung terasa di luar Gaza. Negara-negara Timur Tengah, mulai dari Iran, Suriah hingga Mesir, bereaksi keras. Media lokal mereka ramai-ramai mengecam Israel sebagai biang kerok ketidakstabilan kawasan. Bahkan analis menyindir, Israel ini seperti anak sekolah bandel yang selalu ribut, tapi anaknya tetap dilindungi guru favoritnya Amerika Serikat. Di Washington tentu saja Amerika langsung muncul dengan narasi klise, Israel berhak membela diri. Kalimat template ini sudah seperti rekaman rusak yang diputar ulang setiap kali Tel Aviv melancarkan serangan. Padahal kalau definisi bela diri itu menghancurkan rumah orang lain, berarti maling pun bisa ngaku sedang self-defense waktu dipergoki. Sementara itu di jalan-jalan Gaza, debu tebal masih menutupi pandangan. Tangisan anak-anak dan jeritan minta tolong terdengar bersahut-sahutan. Dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan ini lewat layar kaca. Namun pertanyaan besar muncul, sampai kapan drama berdarah ini akan dibiarkan terus berlangsung? Israel mungkin merasa gagah dengan rudal dan pesawatnya, tapi di mata dunia citra mereka justru makin mirip preman komplek yang suka teriak "gue korban" padahal jelas-jelas pelaku. Serangan Israel ke Gaza yang menewaskan puluhan warga sipil bukan hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga memantik gelombang kemarahan di kawasan Timur Tengah. Dari Teheran hingga Kairo, suara kecaman terdengar lantang, menandakan bahwa aksi Israel kali ini bisa menjadi pemicu eskalasi konflik yang jauh lebih besar. Iran menjadi negara yang paling vokal dalam merespons. Pemerintah Teheran menegaskan bahwa mereka siap turun tangan bila Israel tidak menghentikan agresinya. Pasukan elit Garda Revolusi dilaporkan sudah berada dalam kondisi siaga penuh. Media Iran bahkan menyebut serangan ini sebagai garis merah yang tidak boleh dilewati, sebuah tanda bahwa kesabaran mereka terhadap Israel sudah habis. Mesir yang berbatasan langsung dengan jalur Gaza mengambil langkah lebih berani. Selain memberikan dukungan politik dan moral, laporan menyebutkan bahwa militer Mesir melancarkan serangan balasan terbatas ke pos pertahanan Israel di sekitar perbatasan Gaza. Aksi ini mengakibatkan satu komandan militer Israel dilaporkan tewas. Bagi Mesir, serangan ini adalah pesan keras. Mereka tidak akan tinggal diam melihat rakyat Palestina terus diserang. Negara-negara lain seperti Suriah, Yaman, hingga Lebanon juga menyatakan sikap serupa, masing-masing dengan nada tegas memperingatkan bahwa Israel telah melampaui batas. Dukungan untuk Gaza terus mengalir, baik dalam bentuk diplomasi di PBB maupun mobilisasi kekuatan militer di kawasan. Banyak analis memperingatkan, jika situasi ini terus berlanjut, Timur Tengah bisa berubah menjadi tong mesu yang siap meledak kapan saja. Di sisi lain, Israel tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka justru meningkatkan intensitas serangan dengan alasan menghancurkan kelompok militan. Namun bagi dunia Arab, alasan ini sudah terlalu sering digunakan. Beberapa media Timur Tengah menyindir bahwa Israel selalu mainkan kaset lama setiap kali mencari pembenaran. Amerika Serikat seperti biasa berdiri di belakang Israel. Meski banyak pihak menilai dukungan itu semakin mengikis kredibilitas Washington di dunia Arab, posisi Amerika tetap konsisten memberikan perlindungan diplomatik penuh kepada Tel Aviv. Namun dukungan itu justru membuat semakin banyak negara Arab memandang Washington bukan sebagai mediator, melainkan sebagai bagian dari masalah. Gelombang amarah yang kini melanda Timur Tengah jelas bukan lagi sekedar retorika. Ancaman nyata sudah terdengar, kekuatan militer mulai digerakkan, dan diplomasi internasional semakin panas. Pertanyaan kini, apakah ini akan berakhir pada meja perundingan atau justru menjadi awal dari konfrontasi besar yang bisa mengguncang dunia? Jika sebelumnya Mesir lebih dikenal dengan peran diplomatiknya dalam konflik Palestina-Israel, kali ini Kairo menunjukkan taringnya. Dunia dikejutkan dengan laporan bahwa militer Mesir melancarkan serangan terbatas ke pos pertahanan Israel di sekitar jalur Gaza.
Serangan tersebut berhasil menghantam fasilitas penting dan menewaskan seorang komandan militer Israel. Langkah Mesir ini menjadi titik balik penting dalam konflik. Selama bertahun-tahun, Mesir berusaha menempatkan diri sebagai mediator, bernegosiasi di meja diplomasi, dan menjaga stabilitas kawasan. Namun serangan Israel yang terus-menerus terhadap Gaza membuat Mesir kehilangan kesabaran. Dengan tindakan militer langsung, Kairo mengirimkan pesan jelas, ada batas yang tidak boleh dilanggar, dan Mesir siap menggunakan kekuatan bila Palestina terus diserang. Respons publik Arab terhadap langkah Mesir ini sangat kuat. Banyak yang menyambutnya sebagai bentuk solidaritas nyata terhadap Gaza, berbeda dengan kecaman verbal yang selama ini hanya terdengar di forum-forum internasional. Di jalanan Kairo, warga dilaporkan turun untuk merayakan apa yang mereka anggap sebagai teguran keras terhadap Israel. Bagi Israel, serangan Mesir ini adalah pukulan telak, tidak hanya secara militer, tetapi juga simbolis. Kehilangan seorang komandan di pos pertahanan membuat reputasi militer mereka tercoreng. Beberapa pengamat bahkan menyindir bahwa pertahanan Israel kali ini lebih rapuh dari sandcastle di pantai yang kena ombak. Efek domino mulai terlihat. Lebanon melalui Hizbullah mengisyaratkan siap ikut terlibat bila Israel terus melanjutkan serangannya. Suriah yang sebelumnya fokus pada konflik internal mulai membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan militer. Iran dengan lantang menegaskan bahwa apa yang dilakukan Mesir adalah peringatan awal yang bisa berkembang menjadi perlawanan regional. Di sisi lain, Israel menghadapi dilema besar. Mereka bisa saja meningkatkan eskalasi dan menyerang balik Mesir, tetapi langkah itu beresiko membuka front perang baru yang jauh lebih luas. Jika Israel memilih menahan diri, itu akan dianggap sebagai kelemahan di mata musuh-musuhnya. Situasi ini membuat posisi Tel Aviv semakin sulit, seperti berdiri di tepi jurang yang setiap saat bisa runtuh. Mesir pun memanfaatkan momentum ini dengan melipat gandakan diplomasi. Kairo menegaskan bahwa mereka tidak mencari perang, namun tidak akan ragu melindungi Palestina. Pesan itu seolah menjadi deklarasi tidak resmi bahwa Mesir kini siap menjadi garda depan perlawanan, bukan hanya penonton di pinggir arena. Serangan Mesir ini ibarat percikan api yang menyulit kayu kering. Jika Israel salah langkah, api tersebut bisa membesar menjadi kobaran perang regional yang mustahil dipadamkan dalam waktu singkat. Serangan Israel ke Gaza dan balasan Mesir yang menewaskan seorang komandan Israel kini menempatkan kawasan Timur Tengah di persimpangan berbahaya. Situasi yang sebelumnya hanya berupa eskalasi retorika kini menjelma menjadi konfrontasi nyata di lapangan. Banyak analis menilai konflik ini berpotensi meluas menjadi perang regional yang akan melibatkan lebih banyak negara. Iran adalah pihak yang paling diperhitungkan dalam dinamika ini dengan pengaruhnya di Irak, Suriah, Lebanon, hingga Yaman. Teheran memiliki jaringan sekutu yang siap digerakkan kapan saja. Ancaman mereka bukan sekadar pernyataan politik, melainkan kekuatan nyata yang sudah terbukti di berbagai medan perang sebelumnya. Jika Iran benar-benar turun tangan, maka Israel akan menghadapi tekanan dari berbagai arah sekaligus. Mesir yang selama ini dianggap penjaga stabilitas, kini menunjukkan sikap baru yang lebih agresif. Tindakan militer mereka membuktikan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak lagi sebatas kata-kata. Bagi sebagian kalangan, langkah Mesir ini bisa menjadi pemicu solidaritas militer di dunia Arab. Jika Mesir saja berani menyerang balik Israel, maka negara lain bisa terdorong melakukan hal serupa. Di sisi lain, Amerika Serikat kembali berada dalam sorotan. Dukungan mereka terhadap Israel, yang selama ini dianggap tanpa syarat, membuat Washington kehilangan kredibilitas di mata dunia Arab. Setiap kali Amerika berbicara tentang perdamaian, kata-kata itu terdengar hambar, bahkan memicu sinisme. Banyak pengamat menyindir bahwa peran Amerika dalam konflik ini lebih mirip satpam yang ikut ribut ketimbang mediator. Eropa pun tidak bisa menghindar dari pusaran isu ini. Negara-negara Uni Eropa terpecah dalam sikap mereka. Sebagian mendukung Israel dengan alasan keamanan, sementara lainnya mulai menekan agar Tel Aviv menahan diri. Namun suara Eropa masih tenggelam di tengah dominasi Amerika dan ketegasan negara-negara Timur Tengah. PBB yang diharapkan menjadi arena diplomasi internasional tampak sekali lagi tidak berdaya. Resolusi demi resolusi kandas di meja rapat, diblokir oleh veto. Situasi ini menambah frustasi dunia Arab yang menilai lembaga internasional itu tidak lebih dari panggung retorika tanpa kekuatan nyata.
Yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan konflik ini berkembang menjadi perang berlapis. Satu serangan balasan bisa memicu reaksi berantai, dan dalam waktu singkat, wilayah Timur Tengah akan menjadi medan perang besar-besaran. Israel kini menghadapi tekanan psikologis. Terus menyerang berarti membuka banyak front baru, sementara mundur berarti kehilangan wajah di hadapan dunia. Seorang analis Timur Tengah menggambarkan situasi ini seperti menyalakan api di ladang kering. Sekali percikan muncul, mustahil menghentikan kobaran yang meluas. Jika Israel dan sekutunya tidak segera menahan diri, dunia bisa menyaksikan salah satu konflik regional terbesar abad ini. Setelah serangan Israel ke Gaza, balasan Mesir, dan reaksi keras negara-negara Timur Tengah, kawasan kini berada di titik kritis. Ancaman perang regional bukan lagi sekedar kemungkinan, itu menjadi realitas yang bisa terjadi jika salah satu pihak salah langkah. Situasi ini memaksa Israel untuk mempertimbangkan ulang strateginya. Setiap serangan lebih lanjut beresiko membuka front baru, menghadapi perlawanan dari beberapa arah sekaligus. Di sisi lain, mundur atau menahan diri juga akan mempengaruhi citra Israel di mata sekutu dan publik internasional. Tekanan ini membuat Tel Aviv seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang geopolitik. Negara-negara Timur Tengah menunjukkan kesiapan dan solidaritas yang semakin nyata. Iran menegaskan dukungan penuh terhadap Palestina, sementara Mesir berperan aktif sebagai kekuatan militer yang tidak bisa diremehkan. Suriah, Lebanon, dan Yaman memberikan sinyal dukungan tambahan. Kombinasi ini menciptakan jaringan tekanan yang semakin mengelilingi Israel, menandakan bahwa konflik ini bisa meluas dari jalur Gaza menjadi skala regional. Dampak diplomatik juga mulai terasa. Amerika Serikat tetap mendukung Israel, namun kritik internasional terus menguat. Uni Eropa terpecah dalam sikap, PBB terlihat lemah menghadapi veto dan kepentingan geopolitik besar. Semua pihak menyadari bahwa jalur diplomasi kini semakin tipis dan rapuh. Di tingkat masyarakat sipil, ketakutan dan kepanikan menjadi teman sehari-hari bagi warga Gaza. Krisis kemanusiaan meningkat dan setiap ledakan baru membuat warga kehilangan harapan. Dunia menonton dengan cemas, menyadari bahwa situasi ini bisa meletus menjadi perang besar-besaran yang berdampak lintas negara. Kesimpulannya, konflik Israel-Gaza yang baru ini bukan hanya tentang serangan dan balasan. Ini adalah ujian geopolitik, strategi militer, dan diplomasi internasional. Dunia kini berada di persimpangan penting. Apakah konflik ini bisa dikendalikan lewat negosiasi? Atau akan menjadi api yang membakar seluruh kawasan?